الشكر علينا. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang berbahagia, sehat Bapak Ibu sekalian? Dilihat dari wajahnya, aupnya ini, semuanya insya Allah bahagia. Insya Allah semuanya senang. Insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati banyak hutang di rumah yang belum terlunaskan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ibu-ibu ini dalam kuliah duha lebih banyak ya daripada laki-laki. Ini menunjukkan bahwasannya ibu-ibu imannya lebih kuat daripada laki-laki. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, setiap bulannya kita melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih itu sholat yang disunatkan oleh oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kalau kita tidak bisa melaksanakan, tidak sempat melaksanakan sholat tasbih setiap saat, minimal sekali seumur hidup. Ibu-ibu sekalian, dilihat dari wajah-wajahnya nih, setiap hari sholat tasbih, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, sholat tarawihnya milih yang 20 rakaat. Mama kan sekarang kalau sholat tarawih pakai lihat imamnya dulu. Kalau imamnya lama, panjang, cabut, gak sembahyang tarawih, cari musola yang cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sholat tasbih itu harus dilakukan setiap saat pada saat kita sedang galau. Dulu itu diajarkan oleh orang-orang dulu, kalau kita galau, kembali kepada Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an aw yusalli sallatain rak'atain. Kalau orang tuh lagi galau, dia kepingin ketemu sama Allah. Kalau orang-orang dulu lagi galau, hatinya lagi bingung, ya, maka kemudian dia kembali kepada Allah. Ngapain ibu-ibu sekalian? Salat dan membaca Al-Qur'an. Sekarang itu kalau galau ibu-ibu sekalian, termasuk mak-mak yang di sini, kalau galau tuh yang dilihat HP-nya. Ya, lihat TikTok, lihat YouTube yang lucu-lucu. Enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita udah lihat TikTok dan YouTube yang lucu-lucu, terus habis lihat, galau kita hilang? Tidak hilang Bapak Ibu sekalian. Karena pada hakikatnya kegalauan kita itu yang menghilangkan adalah Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, setelah kita melaksanakan sholat tasbih, ya, saya tidak akan membicarakan tentang manfaatnya karena banyak sekali. Ibu-ibu kalau lagi sholat yang penting sholat. Jadi jangan cari manfaatnya. Apa manfaatnya? Pokoknya sembayang. Urusan berhasil enggaknya titipin sama Allah. Urusan dikabul enggaknya kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kapasitas kita menilai itu. Kita kadang-kala suka suudzon sama Allah, ya sembayang gua segini, ini kira-kira diterima nggak sama Allah ya? Tuh begitu. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita pasrahkan sama Allah, yang penting kita salat. Pasrahkan sama Allah, yang penting pada saat kita sedang hampa, pada saat kita sedang galau, gundah gulana, baca Al-Qur'an. Seperti tadi yang Bapak Ibu sekalian lakukan. Habis salat tasbih membaca Al-Qur'an. Maka kemudian baginda Rasul bukan saja di masjid, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Ya, hiasilah, sinarilah rumah-rumahmu dengan bitilawatil Qur'an, dengan baca Al-Qur'an. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, Al-Qur'an itu punya fungsi banyak. Salah satunya adalah orang yang membaca Al-Qur'an, terbiasa baca Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, maka kuburannya, Bu, tahu kuburan, Bu? Kuburan, kalau kita sudah meninggal dunia, kita kemudian dimasukkan ke dalam rumah yang hakiki kita, rumah abadi kita, kuburan. Orang yang biasa baca Al-Quran Bapak Ibu sekalian, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan akan disinari kuburannya
dengan cahaya Al-Quran. Suatu saat kemudian Bapak Ibu sekalian, Abdullah ibnu Abbas dimakamkan. Satu malam kemudian ada sahabat yang lain itu lewat makamnya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu adalah seorang mufassir, ahli tafsir pada masa Rasulullah SAW. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, pada saat jalan sahabat lihat di sana ke makamnya Abdullah ibnu Abbas itu terang benderang bercahaya. Konon Abdullah ibnu Abbas tidak terlewatkan setiap harinya membaca Al-Quran. Bahkan kemudian mengijazahkan kepada kita sekalian bahwa setelah baca Al-Quran, setelah kita salat, bacalah Al-Quran. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, orang yang dengan baca Al-Quran itu, tapi sebenarnya ini karena waktu saya yang sangat terbatas menjelaskan Bapak Ibu sekalian, saya tidak bahas masalah tasbih dengan bacaan Al-Qurannya. Karena referensinya banyak, silakan ibu-ibu sekalian baca bukunya. Bu, yang dibaca buku. Bu, yang dibaca buku, bukan Google. Sekarang Google. Bapak Ibu sekalian, kalau belajar agama, Bapak Ibu sekalian kudu nyari gurunya. Jadi jangan sampai gue mah kagak perlu guru, gue mah tinggal tiap hari gue baca. Baca apa? Baca Google, kitabnya di Google. Padahal belum tentu Bapak Ibu sekalian cara menafsirkannya Google, belum tentu Bapak Ibu sekalian cara mengartikan Google terhadap makna Al-Quran dan hadis itu benar. Tapi kalau misalkan guru-guru ustadz yang dia kemudian bersanad menjelaskan kepada kita sekalian, yakin kebenarannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, langsung saya masuk pada tema saya. Tema saya adalah bahagia dalam Al-Quran, dalam konsep Islam. Saya tidak tahu nanti Bapak Ibu sekalian ini akan masuk atau tidak, tapi kemudian ada literasi yang mengatakan ibu-ibu kalau bilang bahagia, ibu-ibu kalau bicara bahagia itu gampang atau gampang? Ibu-ibu bahagia enggak? Alhamdulillah Pak Ustadz, aneh bahagia gitu ya, bahagia. Bu, bahagia itu sebuah kata yang mudah kita ucapkan tapi susah kita rasain. Ibu-ibu kalau ibu-ibu nggak ngerasain poligami, kalau ibu di poligami, kemudian sama orang dikatakan, mak, lu di poligami, kamu di poligami, bahagia atau tidak? Dia mengatakan bahagia, saya bahagia. Ibu sekalian, karakter seorang wanita kalau dia diduain, Bapak Ibu sekalian, ya Aisyah mengatakan siapapun juga, ibu baca fiqhun nisa, fikih wanita, itu dikarang, saya lupa dikarang oleh siapa, tapi kemudian Aisyah mengatakan bahwasannya karakter seorang wanita itu berontak Bapak Ibu sekalian manakala di poligami. Maka kemudian ketika ibu ditanya sama suaminya, nyalo ya, istriku, mami, ibu ya, umi mau nggak dipoligami oleh saya? Pasti jawabannya kagak. Ya, tidak akan saya lakukan. Ibu sekalian, saya udah ngerayu berapa kali sama bini saya, Bu. Ini saya bilang, Bunda masuk surga enggak, Bunda? Kalau Bunda masuk surga, Bunda ngizinin ya ayah nikah lagi. Kagak jawabannya Bapak Ibu sekalian. Karena hakikat perasaan wanita itu Bapak Ibu sekalian itu berontak. Ya, tapi tetap dia mengatakan saya bahagia. Jadi apakah kemudian bahagia itu sesuatu yang ada? Maka kemudian ya dikatakan Bapak Ibu sekalian, ada kitab yang saya nukil pada kesempatan kali ini. Sebutlah Bapak Ibu sekalian, misalkan ada seorang sahabat dari tabi'in, beliau bernama Hutaitah Bapak Ibu. Namanya sahabat Hutaitah. Beliau kemudian mengatakan dalam syairnya, walastu aras sa'adata bijam'il mali. Nah, saya akan bikin pengantar dulu ibu sekalian, bahwa ketika kita berbicara tentang bahagia, maka di sana ada hukumnya namanya relativitas. Di sana ada hukum Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang menurut ibu-ibu Bapak sekalian bahagia, belum tentu menurut saya bahagia. Bapak-bapak sekalian punya definisi sendiri tentang kebahagiaan. Misalkan Bapak Ibu sekalian,
Kebahagiaan itu menurut Bapak Ibu adalah kalau orang-orang yang punya duit, orang kaya Bapak Ibu sekalian, bahagia enggak? Kalau kita mengatakan bahwasan kebahagiaan itu adalah uang yang banyak, berapa banyak orang-orang yang kaya raya ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi bukan karena uang, bukan karena harta kita merasakan kebahagiaan. Yuk Ibu sekalian, kita lihat dalam sejarah Sairatun Nabawiyah. Saya sampai bawa buku Bapak Ibu sekalian, ini As-Sama'il Muhammadiyah. Jadi ini sudah berterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini tentang bagaimana kisah dari baginda Rasulullah SAW. Kita kenal Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabbah. Kenal Bapak Ibu sekalian? Bu, kenal Bu? Kenal Bu? Kenal Bu? Di mana kenalnya Bu? Iya, karena keimanan kita dan kita kemudian membaca dari literasi buku-buku, kita kenal sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabbah. Bilal bin Rabbah itu Bapak Ibu sekalian, itu muazin setiahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengumandangkan azan. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mengajarkannya azan? Yang mengajarkannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan kepada Bilal bin Rabbah. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa azan itu bukannya ciptaan Bilal bin Rabbah, tapi adalah panggilan salat yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada Bilal bin Rabbah. Langsung Bapak Ibu sekalian, sanadnya langsung dari Nabi kepada Bilal bin Rabbah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanya kalau punya ilmu, ya cari guru yang punya sanad, yang jelas sanadnya, yang jelas bacaannya, yang jelas kitabnya, yang jelas buku-bukunya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bilal bin Rabbah dia pernah ditawarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagai apa? Sebagai pegawai negeri, ya, sebagai hakim agung di Mekah pada waktu itu. Bu, saya bisa bayangkan sekarang aja hakim agung gajinya gede banget, ya. Masya Allah. Dulu saya bayangkan begitulah gajinya Bilal bin Rabbah Bapak Ibu sekalian. Bilal bin Rabbah dia nggak punya uang. Apakah nggak bahagia? Bahagia. Dia dikasih jabatan oleh Rasulullah SAW hakim agung. Maukah dia? Tidak. Apa yang dia sampaikan? Ya Nabi, saya sudah merasa bahagia ketika saya sudah bisa meneruskan ajaranmu, yakni azan pada setiap waktu. Bayangin Bapak Ibu sekalian, Bilal bin Rabbah dikasih uang kagak mau, dikasih jabatan kagak mau. Bilal bin Rabbah dia memilih meneruskan sanad azannya Rasulullah SAW. Jadi sampai dengan sekarang Bapak Ibu sekalian adalah merupakan sanad azan yang dulu sama dibaca oleh Bilal bin Rabbah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apakah beliau tidak bahagia? Bahagia. Apakah beliau punya uang? Enggak punya uang, Bu. Dia azan setiap hari di Masjidil Haram. Dia mengumandangkan, mengajak orang salat, mengajak orang kebaikan, enggak ada gajinya. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang yang muazzin di Mekah sekarang, muazzin di Masjidil Haram, muazzin di Masjid Nabawi, berapa puluh juta kalau dirupiahkan gajinya sekarang. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau dianggap kebahagiaan itu adalah harta yang banyak, tentu jawabannya adalah Allah tidak adil. Karena apa? Karena banyak orang yang gak punya uang tapi dia bahagia. Kalau kebahagiaan itu jabatan Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang punya jabatan tapi dia gak bahagia. Hatinya galau, takut dipanggil oleh KPK. Jadi berapa banyak orang cuma jadi anak buah, jadi jongos, jadi pesuruh di kantor, tapi hatinya tenang, uangnya cukup, uangnya berkah, dibawa pulang ke rumah, dibuat makan sama keluarganya,
dia tidak galau, dia bahagia Bapak Ibu sekalian. Kalau bahagia itu adalah mempunyai istri, betapa banyak Bapak Ibu sekalian artis-artis sekarang lagi rame ya di infotainment, banyak yang bercerai. Ternyata kebahagiaan itu adalah bukan karena kita beristri, bukan karena kita bersuami. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang disebut dengan bahagia itu? Mari Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Imam Hutaitah dalam sebuah keterangan beliau mengatakan, walastu ara sa'adata bijam'il mali. Tidaklah saya melihat bahwa kebahagiaan itu adalah terkumpulnya harta dari kita. Jadi bukan karena duit Bapak Ibu sekalian. Kita bahagia bukan karena uang. Iya, kebahagiaan itu salah satunya adalah karena uang. Ibu-ibu mendingan enggak punya duit tapi bahagia, apa punya duit tapi kagak bahagia? Mendingan punya duit tapi, jadi biar kita punya duit, biar duit kita banyak tapi juga bahagia. Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Kita kepengen banget Bapak Ibu sekalian, kita biar duit kita banyak, biar jabatan kita bererot, anak kita soleh dan solehat, laki kita kagak ngelirik wanita yang lain, ya. Kemudian ibu-ibu bapak sekalian, istri kita juga kagak ngerumpi sama yang lain, tapi juga kita bahagia. Kan begitu. Jadi saya tidak pernah melihat hakikat orang yang bahagia itu karena masalah duit. Kecil Bapak Ibu sekalian. Lanjut saya sampaikan, walan kitu huwa sa'id, dan tetapi yang disebut kebahagiaan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau sholat tasbih kayak tadi Bapak Ibu sekalian. Saya kagak yakin ibu-ibu sekalian, suami ibu-ibu nih di rumah atau anak-anak ibu yang pada perawan perjaka di rumah ini melaksanakan hal yang sama ibu-ibu sekalian. Iya enggak? Laki ibu kemana sekarang? Laki ibu kemana? Lah ibu kesini lagi ngaji. Laki ibu senam. Senam Bu ya. Apa yang dilihat pas senam Bu? Instrukturnya naik di atas, perempuan Bu ngebelakangin kita. Coba ngapain dah tuh? Ada yang kayak gini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah Bapak Ibu sekarang sudah merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita itu membawa kita bahagia Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang sedang galau, Bu, dulu itu Bu, orang-orang tua kita, Bapak-bapak sekalian, kalau kita lagi kehilangan kunci, kita kehilangan duit, disuruh sembayang. Lu sembayang dangtong. Siapa tahu lu ketemu kunci motor lu. Lah, orang lagi kehilangan kunci disuruh sembayang. Kehilangan duit disuruh sembayang. Saking dulu kayak begitu Bu. Sekarang kagak. Kehilangan jabatan ke dukun gitu ya. Kehilangan uang datang ke orang-orang yang menimbulkan musyrik kepada kita. Kita punya Allah Bapak Ibu sekalian. Kegalauan kita ketika kita gundah gulana, apakah setiap kita punya masalah di rumah, problem rumah tangga kita dengan istri kita, problem rumah tangga kita dengan suami kita, dengan anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, kita mengadunya kepada Allah dalam salat kita Bapak Ibu sekalian. Ya, maka kemudian sesungguhnya Ibnu Hutaitah mengatakan kebahagiaan itu bukan karena uang, tapi semata-mata kebahagiaan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian sekarang apa konsep Al-Qur'an? Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kebahagiaan itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setiap kita ujungnya kehidupan kita itu pengen ngerasain kebahagiaan. Enggak ada di antara kita Bapak Ibu sekalian yang cita-cita kita, gua kepengen jadi orang yang celaka, kagak. Sampai doa kita yang baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ada doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul yang disebut dengan doa sapu jagat. Lihat dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 201 Bapak Ibu sekalian, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Kehidupan kita itu Bapak Ibu sekalian ujungnya adalah kita ngarepin kebahagiaan. Kita sendiri aja ngarepin kebahagiaan. Kalau kita mantu Bapak Ibu sekalian,
Doa kita semoga anak kita menjadi anak yang bahagia. Kalau Bapak Ibu sekalian silaturahmi ke rumah teman kita, Bapak sekalian, udah lama pensiunan kita kemudian reuni. Maka di sana saling mendoakan. Yang didoain itu adalah semoga kita bahagia. Kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lihat misalkan ada doa Nabi Musa alaihi salam kepada umatnya yang soleh. Karena ternyata ada juga umat Nabi Musa yang tidak soleh. Terhadap umat yang soleh, beliau menjelaskan, beliau doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya juga sama, kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat Bapak Ibu sekalian dalam surat Al-A'raf ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaika. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi Musa alaihi salam diminta oleh malaikat Jibril, Nabi Musa, apa yang kau minta dari kami? Sebagaimana yang diminta oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa mengatakan, saya nggak minta apa-apa ya Jibril, saya cuma satu, saya dan umatku yang soleh. Dia menjadi umatku yang soleh, dia menjadi bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ibu-ibu sekalian ya minta di anak-anak kita minta didoain sama kita, mak doain mak ya, apa yang kita doakan, enggak usah yang lain. Aminin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Bapak Ibu sekalian yang diajarkan oleh orang-orang dulu. Kalau kita doain orang, jangan doain ya Allah mudah-mudahan lu duitnya banyak, jabatan lu naik, bini lu tambah lagi. Jangan kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Doain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu pada saat tawaf di Ka'bah, keliling Ka'bah ya, itu ada orang yang bacanya Bapak Ibu sekalian Rabbana atina, yang lain doa enggak dibaca. Kira-kira boleh enggak? Boleh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena haji umroh itu adalah ibadah fi'liyah, bukan qauliyah. Ibadah yang sifatnya perbuatan. Asal ngitrinnya pas 7 kali Bapak Ibu sekalian, walaupun yang dibaca cuman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sah enggak? Sah hukumnya. Tapi kalau misalkan putarannya cuma 6 kali atau 6,5 kali, dia bilang gua pegel, gua asam urat gua kambuh gitu ya, kolesterol gua kambuh, 6,5 kali, kurang setengah lagi Bapak Ibu sekalian, tidak sah. Karena apa? Karena tawaf adalah rukun umroh atau rukun haji ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah kemudian kalau kita lihat yang lain Bapak Ibu sekalian, ayo bagaimana kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia punya konsep Bapak Ibu tentang bahagia ya. Ini rahasia. Sekarang saya bocorin sama ibu-ibu sekalian. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap doanya tidak pernah keluar dari 3 hal ini. Yang pertama adalah orang yang bahagia itu adalah orang yang mempunyai qalban syakiran. Artinya adalah Bapak Ibu sekalian, kita diberikan oleh Allah hati ini perasaan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau udah bicara syukur susah banget Bapak Ibu sekalian. Kita lihat bareng-bareng sekarang. Apa yang melekat pada diri kita? Apakah pakaian kita? Apakah uang kita? Perhiasan kita Bapak Ibu sekalian? Semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak orang yang kagak mau syukur dengan itu. Dia ngersulo, banyak yang ngeluh Bapak Ibu sekalian. Uang saya nggak kayak yang lain, pakaian saya nggak mewah seperti yang lain. Jadi sedo saya nggak seperti mahalnya sedo yang lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat ya, ada buku dikarang oleh Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Kalau nggak salah bukunya judulnya adalah Syukur Nikmat Allah. Bukunya itu ada 87 halaman Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengartikan arti syukur itu sangat luar biasa.
Syukur itu adalah mendayagunakan kenikmatan dari Allah secara optimal. Orang-orang Bapak Ibu sekalian diberikan kemewahan, dia punya duit banyak, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harta yang paling indah, harta yang paling baik yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, yang paling baik itu duit diapain? Itu duit disedekahkan, ya. Jadi kalau misalkan ada orang duitnya banyak Bapak Ibu sekalian, maka kemudian dia enggak tenang kalau hartanya tadi tidak dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak disedekain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, artinya adalah orang yang punya duit, manfaatin duit kita buat orang yang punya duit, manfaatkan uang kita untuk hal-hal yang baik. Nah, kita Bapak Ibu sekalian, kita yang kagak punya duit, yang duitnya cuma pas-pasan, maka syukuri nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Kita kadang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang statusnya di atas kita omongin. Di sini mah nggak pernah ngomongin orang. Emak-emak di sini yang ngaji di Majelis Taklim Jakarta Islamic Center, yang pertama nggak pernah ngomongin orang, amin. Yang kedua nggak pernah bohong, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, nggak kayak di Majelis Taklim yang Bapak Ibu sekalian, emak-emaknya Masya Allah ngomongin orang sama bohong hobi Bapak Ibu sekalian, ya, hobi jadi kesenangan, ya. Nggak ngomongin orang, nggak bohong sehari aja palanya puyeng. Iya, udah tiap hari ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, ngomongin keburukan orang. Hati tidak bersyukur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apapun juga yang dimiliki oleh keluarga kita, yang dimiliki oleh suami kita dikasih. Ada yang belanjanya ibu-ibu nih, ya anggap aja ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dikasih belanja buat beli makan sehari 1 juta. 1 juta Bapak Ibu sekalian. Ada yang segitu? Ya udah di bawahnya 500.000. Ada segitu. Alhamdulillah ya Allah, gua dikasih belanjaan sama laki gua 500.000 rupiah. Ya, ada juga yang dikasih 200.000 rupiah. Ada juga yang dikasih 100.000 rupiah. Ada Bapak Ibu sekalian yang dikasih cuma 50.000 rupiah. Ya Allah. Ada yang enggak sama sekali. Karena apa? Karena pagi-pagi belum ngojek. Ya. Pagi-pagi suami kita belum cari uang, ya. Maka kemudian ibu-ibu sekalian, ayo kita bicara tentang perasaan kita. Kalau kita tadi sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa rizki pembeliannya dari Allah Subhanahu wa taala, segede apapun juga, sekecil apapun juga yang diberikan oleh suami kita untuk kita pakai buat masak, Bapak Ibu sekalian, syukuri nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Menata hati itu susah Bapak Ibu sekalian. Kita ikhlas itu susah Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian orang yang hatinya luas, orang yang gampang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lihat temannya punya apa-apa, alhamdulillah. Ya Allah, teman saya punya apa-apa, saya belum waktunya. Allah berikan kesempatan untuk beli itu. Temannya bisa melaksanakan haji umroh, ya Allah, alhamdulillah. Teman saya haji dan umroh, bisa doain saya ya. Mudah-mudahan yang akan datang kapan juga sebelum kematian saya, Allah panggil saya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya Allah, teman saya punya TV, saya belum punya TV. Udah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah teman saya, tetangga saya punya TV. Kalau gitu, kalau saya kepengen nanti nonton gitu ya, nonton TV, saya ke rumah tetangga saya. Allah belum menitipkan itu semuanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, emang kalau kita dikasih harta sama Allah, nggak ada pertanggungjawaban? Ada Bapak Ibu sekalian. Lu pakai buat apa harta lu? Lu infakkan buat apa harta kamu? Kamu dapatkan dari mana harta kamu? Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang duitnya banyak itu dihisap oleh Allah pun juga pertanyaannya banyak. Kalau pertanyaan itu Bapak Ibu sekalian,
kagak bakal dibocorin sama malaikat. Kan yang dibocorin kan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mah umat Islam Bapak Ibu sekalian semuanya kan pasti masuk surga ya. Orang pertanyaan kuburannya udah dibocorin, siapa Tuhanmu, ya, siapa nabimu, apa agamamu, apa kiblatmu, siapa temanmu, itu udah dibocorin Bu. Pertanyaan kubur udah dibocorin di dunia. Jadi ibu kudu ngapalin 5 itu aja deh Bu, ya, insya Allah kita ketemu di surga nanti. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Cuman yang jadi masalah ketika kita sakaratul maut, ketika kita sudah ada di bawah Bapak Ibu di kuburan, kira-kira kita bisa ngejawab apa kagak? Apalagi ibu-ibu yang latahan, ibu-ibu yang pelupa, ya, udah susah ngejawabnya tuh ya. Tapi tidak Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman kepada Allah, ya, orang yang rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia gampil Bapak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan kubur tadi itu. Ya Bu ya. Jadi orang yang bahagia itu yang pertama adalah hatinya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah suami saya dapat penghasilan segini, enggak ada masalah suamiku. Ya Bapak Ibu sekalian, dapat penghasilan besar, alhamdulillah. Dapat kecil, wa syukrulillah. Karena pada hakikatnya rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ibu sekalian. Yang kedua adalah Bapak Ibu, orang yang bahagia menurut baginda Rasulullah SAW itu adalah lisanan zakiran. Ya, ini lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau orang gampang berzikir ya Bapak-bapak sekalian, dia gampang ingat sama Allah. Bahwa kehidupannya itu dalam proses monitoring, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan muraqabah. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan muraqabah, bahwa kehidupan manusia itu Bapak Ibu sekalian semuanya itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ibu di depan suami, di belakang suami, di dalam rumah, di luar rumah, di masjid sekalipun juga. Ya, sendiri, berdua, bertiga, lebih dari itu semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di kampung saya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau emak-emak habis pengajian dia pulang nih berdua Bapak Ibu sekalian, lagi pengajian, yang diomongin siapa? Orang ketiga, ya. Yang diomongin bukan lu tahu nggak Aisyah, lu tahu nggak tadi kesimpulannya apa? Gua kagak paham. Ya gimana gua mau paham? Gua diajar ngobrol mulu sama tetangga gua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kecenderungannya perempuan kalau udah kumpul berdua yang diomongin orang ketiga. Di kampung saya kalau jamaah JIC insya Allah tidak beda gitu ya. Tidak beda, insya Allah beda. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, kita pasti hati-hati. Ada kehati-hatian bahwa kehidupan kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan apapun juga harus mempertimbangkan Bapak Ibu sekalian. Misalkan gini, kalau saya ketemu sama suami saya, ibu-ibu sekalian, ketemu sama suami saya, nah kemudian kita berbicara setiap harinya nih. Setiap hari kita ketemu dengan suami kita. Sekarang saya dengan bahasa yang vulgar saja, ya Bapak Ibu sekalian. Ketemu sama suami kita, ketemu sama istri kita. Kalau ngomong Bapak Ibu sekalian harus ditimbang-timbang, ya. Mak, ya ibu-ibu semuanya saya sampaikan, sekarang banyak seorang istri Bapak Ibu sekalian yang ngomongnya kasar sama suaminya, yang ngomongnya nggak sopan sama suaminya, yang ngomongnya suul adab sama suaminya, gitu ya. Ngomongnya kasar, kalau lagi kesel nggak dipanggil bapaknya, nggak dipanggil Kang Mas, hilang semuanya Bapak Ibu sekalian. Sebutan mesra itu kalau suami punya uang aja. Kalau suami nggak punya uang, sebutan Kang, Bapak udah nggak ada lagi. Itu di luar. Insya Allah di sini kagak. Di sini Bapak Ibu sekalian, mau suami punya uang, mau suami kagak punya uang, ya, mau suami duitnya banyak, mau suami pulang nggak bawa duit, mau suami setiap hari modalin kita, Bapak Ibu sekalian, ya modalin kita itu sedikit atau banyak, jawaban kita adalah
alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka oleh karena itu ucapan kita harus diayak dulu. Bu, tahu diayak, Bu? Harus disaring dulu. Makanya kemudian ada hadis Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, sebagian dari kebaikan kita itu adalah kita meninggalkan sesuatu yang kagak pantas kita sampaikan, kita pantas kita lakukan. Nih Bu, kalau kita mau ngomong sama laki kita, nih ya, kita tanya, nih kira-kira kalau gua marah terus omongan gua kayak begini, kira-kira suami gua bakalan sakit hati apa kagak ya? Lu kayak begitu. Tanya Bapak Ibu sekalian. Tanya kepada siapa? Dijawab oleh Imam Ghazali, istafti qalbaka walau aftakal maftun. Tanya sama hati kita walaupun udah banyak nasihat yang kita dapat dari orang lain. Nih, wahai perasaanku, kalau gua ngomong kayak begini nih sama anak gua, sama laki gua, sama mertua gua, sama emak gua, sama istri gua, ini kira-kira pantas nggak? Bikin dia tersinggung atau tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena apa? Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang kita sampaikan, semua lisan kita, apa yang ada pada diri kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kalau lagi ngerumpi, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Malaikat kita ini disebut dengan malaikat kiraman katibin, tidak pernah tidak mengawasi kita. Hati-hati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau kita mau ngomong sesuatu, kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengambil yang bukan hak milik kita Bapak Ibu sekalian, hati-hati, ingat sama Allah. Laki kita lagi tidur, celananya digantungin, diambil Bapak Ibu sekalian, uangnya di dalam. Buat apa? Buat beli micin, buat beli garam, buat beli makan. Kira-kira boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Ya, walaupun buat kebutuhan rumah tangga ya ibu-ibu sekalian, tetap harus ngomong, tetap harus izin sama suami kita. Kalau nggak izin namanya gosok, dalam bahasa Arab namanya gosok, namanya kita mencuri dan menjadi haram barang itu. Kata kita begini, nggak apa-apa, ya orang duit laki, duit gua ya duit gua, duit istri ya duit laki, duit suami, duit istri ya duit istri, ya bukan duit suami. Ono tetangga saya ngomong kayak begitu Bu, jamaah di sono ngomong kayak begitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mengambil apa-apa yang itu adalah punya suami kita, bilang, bang bangun dulu bang, nih pagi-pagi ya saya mau belanja ke pasar, duitnya kagak ada, boleh ya ngambil uang ini ya. Dia ambil Bu 500.000 ya. Nah suaminya bilang kagak apa-apa, ambil aja sono duitnya gitu ya. Tidur lagi suaminya. Ibu-ibu mentasarrufkan, memanfaatkan uang itu menjadi halal ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu sekalian ngambil nggak bilang sama suaminya, walaupun suaminya sendiri, haram hukumnya. Lihat dalam fikih namanya babul kitabul ghasbi, bab tentang gosok Bapak Ibu sekalian. Tuh kayak begitu ya. Ibu sekalian, kalau mengambil uang siapapun juga, termasuk uang suami, apalagi yang bukan uang suami kita, suami orang lain gitu Bapak Ibu sekalian, ya kali ibu-ibu makan bakso sama yang lain gitu ya. Nah, terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kagak boleh yang kayak begini, kagak boleh. Kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang Bapak Ibu sekalian yang setiap kehidupannya ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ada di sana satu waktu, ada di sana satu ruang di mana kita akan merasakan kebahagiaan. Tuh, gitu Bu ya. Kita ingat, sekarang gua nggak punya duit. Yakinlah kalau saya minta sama Allah pasti minta duit. Pasti saya kemudian punya uang. Sekarang suami saya nggak punya uang, saya bantu doain Bapak Ibu sekalian. Makanya Bu, istri saya di rumah Bu, saya kagak boleh kemana-mana. Bunda nggak boleh kemana-mana. Pokoknya tugas Bunda sekarang di rumah aja, doain ayah. Kalau ayah sehat, kemudian ayah panjang umur, insya Allah kita bakal punya duit. Kan kayak begitu. Ya, insya Allah kita bakal punya duit. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kalau hati kita itu sudah bersyukur kepada Allah ya, yang kecil bisa menjadi besar,
yang jelek bisa menjadi baik, yang tidak manfaat menjadi manfaat buat kita sekalian, ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang bahagia itu adalah zaujatan salihah, dia mempunyai istri yang soleh, keluarga yang bahagia. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bab keluarga bahagia itu Bapak Ibu sekalian, makanya Aisyah mengatakan baiti jannati, jadi rumahku adalah surgaku. Bapak sekalian, sekarang saya sampaikan dalam kitab yang namanya Uqudul Lujan fi Huququz Zaujain, bisa dilihat baginda Rasulullah SAW nggak pernah dia bersalah sama istrinya. Baginda Rasulullah SAW dia nggak pernah marah sama istrinya. Baginda Rasulullah dia tidak pernah nempeleng bininya, nggak pernah Rasulullah. Tapi setiap harinya Rasulullah itu tidak minimal 100 kali minta maaf dengan istri-istrinya, Siti Aisyah. Ini Aisyah yang mengatakan kayak begitu. Aisyah, saya minta maaf. Ya Nabi, engkau nggak punya maaf ya suamiku. Engkau nggak punya kesalahan samaku ya Rasul. Nabi itu nggak punya salah sama istrinya. Tapi setiap hari Bapak Ibu sekalian, tidak kurang dari 300, bahkan ada yang mengatakan 400, bahkan ada yang mengatakan sampai 600 kali sehari semalam Bapak Ibu sekalian, baginda Rasulullah dia minta maaf sama istrinya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kehidupan kita kadang suka begini Bapak Ibu. Bahagia itu enggak dilakukan bersama-sama, ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara bahagia yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah, maka harus diupayakan dua-duanya. Suami dia harus menciptakan suasana kondisi yang membahagiakan, begitu pula istri. Enggak boleh salah satunya, ya, enggak boleh salah satunya. Maka kebahagiaan itu apa kata baginda Rasulullah SAW pada saat berumah tangga, ya, tidak ada Bapak Ibu sekalian yang merasa posisinya di atas kemudian yang lainnya di bawah. Tidak boleh kayak begitu. Seorang suami mentang-mentang laki-laki disebut dengan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, ya. Laki-laki itu bertanggung jawab atas suami, atas istrinya. Dia mengatakan istriku ada di bawahku, ya. Pada satu ketika memang harusnya istri di bawahnya, tapi kadangkala istri juga kepengen di atas. Sepakat kira-kira Bapak Ibu sekalian? Sepakat kira-kira kadangkala suami di bawah, kadangkala suami di atas. Maksudnya Bapak Ibu sekalian bukan dalam masalah itu. Maksudnya adalah ketika kita sedang menyelesaikan masalah, maka terkadang emosionalnya suami itu di atas, istri harus di bawah, ya. Kalau emosional istri di atas, maka suaminya harus di bawah. Nggak boleh temperasinya itu, ya, temperasinya itu tinggi, dua-duanya nggak boleh. Bapak Ibu sekalian, ketika Siti Aisyah itu merasa Bapak Ibu sekalian, kan Siti Aisyah kan apa-apa minta maaf mulu sama Rasulullah. Misalkan kayak gini, Siti Aisyah tuh jadi diminta oleh Rasulullah, ya Aisyah, kalau kamu bikin sayur, maka kuahnya banyakin. Kalau kamu bikin sayur, maka kuah sayur dibanyakin. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kuah sayurnya banyak, maka bagi tetangga. Habis Nabi bilang kayak begitu, dibikinin sayur sama Siti Aisyah. Apa setelah itu? Siti Aisyah bawa rotan. Ya Nabi, ini rotan Nabi. Kalau nih rasanya sayur itu kagak enak Nabi, kurang asin, kurang pedas, cambuk sekarang ya Rasul badanku. Daripada nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala saya dicambuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena ngecewain suami. Ibu ada yang kayak begitu, Bu? Ini masak sayur lodeh, sayur asem, keasinan, babalu, ya, ayah, abi, ini saya kasih cambuk badan saya, barangkali keaseman, barangkali keasinan, ya, kelebihan garam gitu ya. Terus disuruh cambuk, ada yang kayak gitu Bapak Ibu sekalian? Tidak ada. Itulah yang dilakukan oleh Siti Aisyah, istri tercinta dari baginda Rasulullah SAW, yang dia merasakan daripada nanti saya di akhirat nanti, itu Bapak Ibu sekalian, saya dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala
mendingan sekarang saya disiksa oleh suami saya karena masakan sayur tadi saya nggak enak itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka ciptakan suasana kebahagiaan dengan suami kita, ya, dengan ayah kita, dengan abi kita di rumah, sama ketika Bapak Ibu juga sekalian akrab sama teman-temannya. Ini kan sekarang kagak Bapak Ibu sekalian, sama temennya bahagia banget, sama temennya akrab banget, curhat sama temennya. Udah tahu temennya belum tentu bisa memberikan solusi Bapak Ibu sekalian. Kita nggak gampang mau curhat sama suami kita. Padahal suami kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, suami kita itu adalah makhluk yang paling dekat oleh kita, dengan kita Bapak Ibu sekalian, yang oleh karenanya kita bisa masuk surga atau masuk neraka. Bapak Ibu sekalian, kalau mau curhat sama laki, sama suami, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ibu-ibu nih yang datang sekarang ini kagak mau curhat sama suaminya, makanya kemudian janda sebelah curhat sama suami ibu, gitu ya. Karena apa? Karena ibu nggak pernah curhat sama suami ibu. Mau kira-kira kayak gitu, Bu? Suaminya dicurhatin sama janda sebelah, mau kira-kira? Kagak mau kan ibu sekalian? Maka kemudian kalau ada masalah, ibu-ibu sekalian curhatnya sama suami kita, ya. Ada masalah diselesaikannya bersama-sama. Jadi kebahagiaan itu harus diupayakan. Kebahagiaan itu harus diikhtiarkan, harus diusahakan bersama-sama, ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan buka pertanyaan, beberapa pertanyaan. Insyaallah 15 menit kemudian kita akan akhiri dengan sebuah kesimpulan bahwasannya bahagia bukan karena harta kita, bahagia bukan karena jabatan kita, bahagia Bapak Ibu sekalian itu bukan karena kita punya anak yang saleh dan salehat, gitu ya. Jadi bahagia itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah takwa kepada Allah, kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang susah bisa menjadi bahagia, ya Bapak Ibu sekalian. Yang tidak senang bisa menjadi senang, dan yang tidak ikhlas kita menjadi ikhlas dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik Bapak-bapak sekalian, saya akan mulai pertanyaan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita tanya Ustaz. Yuk. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Saya mau tanya masalah lisan. Ya, lisan. Bagaimana sikap kita kalau menghadapi teman yang berkeluarga itu? Iya. Bapak Ibu sekalian, gak Bapak Ibu satu-satu saja. Ibu-ibu sekalian, kalau kita berkomunikasi, berkumpul sama teman kita yang julid, ya, yang pedas mulutnya, ya. Nabi SAW pernah didatangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Ada pertanyaan seperti ini, ya Nabi, ketika saya sedang jalan, saya mendengar ada orang yang menggunjingkan seseorang, ya. Saya mendengar orang yang gibah, ngomongin keburukan orang lain. Apa yang harus saya lakukan ya Nabi? Nabi mengatakan falyaskut, diamlah kalian, ya. Jadi kalau misalkan ada teman yang julid, ada teman yang dia nakal, ada teman yang senengannya ngomongin orang mulu, ya, ibu diam saja. Semakin kemudian ibu menanggapi, maka dosanya semakin panjang. Kalau ibu diam, ya maka dia pasti paham, gua kagak enak banget, kagak soulmate sama ini. Karena biasanya orang yang ngomongin orang itu soulmate-nya sama orang yang suka ngomongin orang. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya terkadang kita harus sadari Bapak Ibu, dosa kita tuh, pahala kita pelan-pelan dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Karena kita senang ngomongin orang lain, ya.
Ibu-ibu, kalau misalkan kita diajak ngomongin orang lain, diamin saja. Ya, diamin saja. Kita tidak mau terjerambab dengan dosa itu. Kalau ada orang, Bapak Ibu sekalian, julid sama kita, ngomongnya pedes sama kita, ya. Coba bagaimana baginda Rasulullah SAW ketika dakwah? Nabi dijulitin sama orang, ya. Nabi kemudian dihardik sama orang, dikasarin sama orang. Tidak jarang Nabi kemudian dipukul sama orang, ditimpuk sama orang. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam buku ini Sama'il Muhammadiyah, ya, sampai malaikat Jibril itu kemudian mengatakan, ya Nabi, malaikat Jibril bu yang nggak punya air mata sedih sama Nabi. Sedihnya apa? Nabi itu tidak pernah membalas apapun juga yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya yang kafir kepadanya. Nabi dipukul, didiemin, ya. Nabi didorong sampai jatuh terjungkal ke parit, didiemin Bapak Ibu sekalian, ya. Nabi diomongin nggak ada masalah, Nabi dipukul nggak ada masalah. Jadi menghadapi orang kayak begitu, senyumin saja Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita sampaikan seperti ini, wahai Aisyah, sesuatu yang kau lakukan itu belum tentu lebih baik daripada orang yang kamu omongin. Jadi sesuatu yang kita omongin itu, ya, itu belum tentu lebih baik daripada yang kita omongin. Nabi mengatakan, lisanul hal absahu min lisanil maqal. Jadi kalau ngejawab orang, Bapak Ibu sekalian, jangan orang yang julid, orang yang judes itu dibalas dengan julid lagi, dengan pedas lagi, tapi apa? Dengan sikap kita. Apa sikap kita? Sikap yang aman itu adalah diam. Ibu-ibu diam, ya. Kalau misalkan jalan ntar pulang nih, ya, kumpul sama yang lain, ngomongin orang yang lain lagi, didiemin aja udah nggak ada masalah. Orangnya julid sama kita, orangnya ngomong pedes sama kita, Bapak Ibu sekalian. Orang yang ngomong pedes itu yang pertama karena mungkin dia tidak punya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sama dengan dia. Ibu sekalian, yang diomongin sama orang itu adalah pasti yang nilainya lebih daripada kita. Saya ngomongin orang, ya ibu-ibu sekalian, nggak mungkin orang yang derajatnya di bawah saya. Pasti kemudian yang dia punya kelebihan dibanding saya. Makanya saya ngomongin dia. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian kalau ibu-ibu sekalian diomongin sama orang. Karena apa? Yang pertama, derajatnya ibu lebih tinggi. Yang kedua, ngilangin dosa ibu-ibu sekalian. Jadi jangan dibalas dengan dosa yang lain. Alhamdulillah. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bu, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Edi Jaya. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana menamakan kebahagiaan? Bagaimana merayakan Kebahagiaan. kalau memiliki serba kekurangan? Iya. Yang kedua, apa kita bisa tahu ciri orang yang bahagia? Ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang kedua, apakah kita tahu ciri-ciri orang berbahagia? Tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahagia sifatnya fatamorganis. Ada orang yang pura-pura susah tapi sungguhnya bahagia. Ada orang yang dia sungguhnya bahagia tapi pura-pura susah. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, saya punya teman dua. Yang satu orang yang mampu, yang satu orang tidak mampu. Terkadang orang yang mampu itu Bapak Ibu sekalian, dia pura-pura nggak mampu. Misalkan gini, pada saat dia, nih kita lagi makan, saya ada 3 orang yang akrab dengan saya. Yang satu orang Palembang, yang satu orang Brunei Darussalam, ya. Yang Brunei ini pasti dia punya uang banyak. Pada saat makan Bapak Ibu sekalian, kelihatannya biasa-biasa saja. Kuliah ya biasa-biasa saja, ya. Orang Bapak Ibu sekalian nggak bisa dinilai dia bahagia atau tidak, ya dengan kasat mata. Karena sesungguhnya bahagia itu sifatnya adalah fatamorganis. Gampang kita ucapkan, susah kita rasain. Saya bahagia banget saya. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi bahagia itu yang tahu cuman kita yang bisa ngerasain. Jadi kebahagiaan itu Bapak Ibu sekalian tempatnya di hati kita. Ya, tanya sama hati kita. Nah kemudian yang pertama, jadi lupa tadi Bu. Yang pertama bahagia, yang pertama
Apakah kemudian kita tahu ciri-ciri orang itu bahagia? Tidak diketahui sama sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ada indikasi Bapak Ibu, ada namanya kitab Mishkatul Anwar. Di sana dijelaskan kayak begini, ya. Ada orang Bapak Ibu yang senantiasa memberikan orang yang dia bahagia itu akan terpancar di mukanya. Ini wajah yang penuh kegembiraan. Yang kedua adalah bahasa yang dia sampaikan itu adalah bahasa yang membahagiaan. Jadi kalau kita sudah melihat ibu-ibu sekalian, wajahnya wajah bahagia, kemudian yang disampaikan juga sesuatu yang membahagiakan, itu ada indikator yang pertama, dia adalah orang yang bahagia. Kan ada orang kayak gini Bapak Ibu sekalian, wajahnya itu kelihatan senang banget, tapi tadi julid ngomongin orang, dia tidak bahagia, ya. Ada orang Bapak Ibu sekalian, ya, yang wajahnya bahagia banget, ya, bahagia banget. Tapi Bapak Ibu sekalian, ngomelnya luar biasa, ngerendahin martabat orang lain. Ngerendahin martabat orang lain, itu juga tidak bahagia. Jadi bahagia itu adalah wajahnya ghurran muhajjalin, wajahnya penuh kebahagiaan, kemudian yang disampaikan adalah bahasa-bahasa bahagia. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya wajah kita itu, bahasa kita itu adalah cerminan hati kita. Kalau hatinya nggak sedang bahagia, ibu-ibu sekalian, hati kita nggak sedang bahagia, nggak bisa diumpetin. Orang itu yang nggak bahagia nggak bisa diumpetin, ya. Mau kayak apapun juga, orang yang nggak bahagia itu nggak bisa diumpetin, ya. Maka sesungguhnya itulah disebut dengan bahwa bahagia itu fata morganis, susah. Gampang kita sampaikan, saya bahagia banget gitu ya. Tapi sesungguhnya dia tidak bahagia, gitu ya. Ya gitu Bapak Ibu sekalian, semoga kita bahagia semuanya. Silakan, yang laki-laki, Ustadz silakan. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan dulu. Ibu-ibu silakan, ibu-ibu silakan. Bapak ada. Ya, itu Iya. kita dibantu dan syukuri. Iya. Orang yang Iya. si badan beliaunya tambah. Iya. Mungkin menghadap. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ibu-ibu nanti daripada nanti ibu nyelengin ya sendiri, ini harganya kurang dari 100.000 rupiah. Nanti belinya di TikTok Bapak Ibu sekalian. Sama'il Muhammadiyah, bagaimana sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu sekalian, ini kitab yang best seller. Ya, ini dari harga di atas 100.000, sekarang harganya tinggal 49.000 rupiah. Ya, ibu-ibu silakan nanti cari ibu-ibu sekalian ada di TikTok. Ibu-ibu kan biasanya tuh itu ya apa namanya mainan TikTok gitu ya. Ibu-ibu lebih gampang mencari hiburan lewat TikTok daripada lewat Al-Quran gitu ya. Sekarang kita kembali ke Al-Quran. Ini Bapak Ibu sekalian tentang Sama'il Muhammadiyah. Ini bagaimana sifat baginda Rasul ketika menghadapi sahabat-sahabatnya yang juga pedas, sering marah, sering emosional ya. Sebelum saya doa Bapak Ibu sekalian, sebuah ya. Ini aslinya nih berbahasa Arab tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya punya bahasa Arabnya dengan bahasa Indonesianya. Ini bagus. Ini nggak sampai 50.000 rupiah harganya. Tebal segini nggak sampai 50.000 rupiah. Ibu-ibu nyelengin, kalau setiap hari masa 200.000 dikasih sama suaminya, nggak bisa nyelengin 10.000 gitu ya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, usia kita sudah di atas 40 tahun ya. Yang kita cari cuman di atas 40 tahun ya. Nggak ada yang di bawah 40 tahun. Ada beberapa orang yang di bawah 40 tahun. Satu Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebahagiaan ya. Usia kayak kita, apalagi udah usia di atas 60 tahun Bapak Ibu sekalian, kita udah nggak bisa lagi menikmati kebahagiaan yang sifatnya material. Iya nggak? Bapak Ibu sekalian, mau makan apa lagi sekarang yang enak? Makan enak udah susah, nggak bisa mapak ya. Mau minum sekarang nggak bebas, kolesterol, darah tinggi, macam-macam. Cuman satu yang kita harus rebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan ini diperebutkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan itu harus kita ambil. Bagaimana cara mengambilnya? Tadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian juga kita gampang meminta maaf kepada siapapun juga di mana kita punya salah kepadanya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan itu kita bisa menggapai satu keadaan yang disebut dengan bahagia. Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir adalah teruskan baca Al-Quran ya. Bapak Ibu silakan baca dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah ya. Syekh Nawawi Al-Bantani di sana dikatakan, Bapak Ibu sekalian, orang yang membiasakan diri membaca Al-Quran setiap sholat fardu. Jadi kalau ibu-ibu sekalian habis sholat fardu dibaca minimal 3 ayat. Setelah sholat fardu 5 waktu dibaca minimal 3 ayat ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Allah akan menjaga kita keluar sampai dengan kemudian kita kembali ke rumah nanti. Bu, dibaca Bu. Insya Allah mudah-mudahan rezeki kita rezeki yang halal. Kita doakan semoga suami kita mendapatkan rezeki yang halal dan bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim ya Allah, wa'fu 'anna ya karim ya Allah, wa'fu 'anna ya karim ya Allah bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah balligh maqasidana bil khair wa hassil muradana bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kita baca bersama-sama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.